dengan LP garis miring B nomor 42 garis miring Romawi 7 2000. Melaksanakan visum juga kepada korban. Memang sudah keluar statement, memang ada luka robekan di arah jam 5. Kemudian untuk barang bukti yang kita dapat yaitu 1 lembar kaos pendek, celana dalam, BH, celana panjang, termasuk handphone merek Redmi Note B, di mana di dalam handphone tersebut milik tersangka dan di dalamnya terdapat video dan foto-foto korban yang sedang tanpa busana. Untuk penyelidikan kita sudah memeriksa sebanyak 4 orang dan 1 tersangka. Kemudian dari hasil penyidikan kita dapat menyimpulkan bahwasanya tersangka dapat kita kenakan untuk undang-undang perlindungan anak, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D dan pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun penjara. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Untuk kasus berikutnya terjadi di Dusun Tengah, yaitu tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau perdagangan anak di bawah umur dan kepemilikan senjata api tanpa izin. Jadi kalau kita lihat ini pasalnya berlapis. Saya akan terangkan. Jadi kronologinya yaitu tersangka dengan inisial HE ya. Tersangka dengan inisial HE, yang korban inisial ML, di mana korban dengan tersangka ini awalnya berkenalan karena sama-sama bekerja di suatu tambang di daerah Karangbatua. Nah kemudian pelaku akhirnya berhenti dari kerjaannya karena satu hal, dan korban juga berhenti bekerja. Kemudian mereka bertemu dan menjalinlah hubungan asmara. Nah karena mereka semakin mendekat, akhirnya tersangka mencoba untuk menikahi siri korban. Nah setelah proses menikah siri, namun berjalannya hubungan, tersangka ini nampaknya 22 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun penjara. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Untuk kasus berikutnya terjadi di Dusun Tengah, yaitu tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau perdagangan anak di bawah umur dan kepemilikan senjata api tanpa izin. Jadi kalau kita lihat ini pasalnya berlapis. Saya akan terangkan. Jadi kronologinya yaitu tersangka dengan inisial HE ya. Tersangka dengan inisial HE, yang korban inisial ML, di mana korban dengan tersangka ini awalnya berkenalan
karena sama-sama bekerja di suatu tambang di daerah Darumbatua. Nah kemudian pelaku akhirnya berhenti dari kerjaannya karena satu hal, dan korban juga berhenti bekerja. Kemudian mereka bertemu dan menjalinlah hubungan asmara. Nah karena mereka semakin mendekat, akhirnya tersangka mencoba untuk menikahi siri korban. Nah setelah proses menikah siri, namun berjalannya hubungan, tersangka ini nampaknya saya belum bisa menjudgment, tapi nampaknya ada kelainan seksual, tapi kita belum pemeriksaan ke arah sana. Karena tersangka berupaya untuk menawarkan istri sirinya kepada dua orang teman pelaku, di mana yang pertama tidak jadi digauli, namun uang diterima, gitu ya Pak Kapolsek. Yang kedua, uang diterima dan digauli. Pemeriksaan ke Kemenak dan psikologi, bahwasanya ya walaupun udah istri siri, mungkin nikah secara agama ya, didukung ya itu nikahnya. Tidak jadi digauli, namun uang diterima, gitu ya Pak Kapolsek. Yang kedua, uang diterima dan digauli, dan uang yang diterima itu sebesar Rp100.000. Nah oleh karena yang kedua ya, yang pertama 600.000, yang kedua Rp100.000. Nah kemudian karena mendapati hal seperti itu, korban merasa tidak nyaman. Akhirnya korban berusaha untuk mungkin menjauhi ya dari pelaku. Namun pelaku dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban, ke leher korban, untuk tetap bisa memuasai nafsu bejatnya. Nah mungkin kawan-kawan di sini bertanya, oh ya Pak, itu kan istri siri, kok bisa kan seperti itu ya? Kami sudah melaksanakan pemeriksaan ke Kemenak dan psikologi, bahwasanya ya walaupun udah istri siri, mungkin nikah secara agama ya, didukung ya itu nikahnya? Nggak juga ya, bahwasanya nikah siri. Nah tapi tetap, karena itu tidak terdaftar di negara. Jadi karena korban ini di bawah umur, dan melaksanakan persetubuhan walaupun dengan embel-embel nikah siri, itu tetap bisa kita kenakan pidananya. Untuk tersangka kita kenakan pasal perlindungan anak-anak hampir sama tadi seperti saya sebutkan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara maksimal, minimum 5 tahun. Untuk perdagangan anak di bawah umur minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Untuk memiliki senjata tajam dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Nah untuk kasus berikutnya saya serahkan ke Pak Polsek Dusun. Silakan Pak Polsek. Nanti setelah kita rilis semua, kalau ada pertanyaan silakan rekan-rekan media langsung tanyakan. Terima kasih untuk Kasat Reskrim. Baik, saya akan melanjutkan untuk press release tentang pengungkapan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, di mana ini sesuai dengan LP _B nomor 42 Romawi 7 2021. Kemudian sebagai pelapor sendiri adalah istrinya sendiri, saudara MS. Kemudian tersangkanya saudara SR. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember. Kemudian sebagai pelapor sendiri adalah istrinya sendiri, saudara MS. Kemudian tersangkanya saudara SR. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 15.30 di sebuah barak milik saudara MD yang beralamat di Barumbut dalam RT 036 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Berati Timur, yang dimana dari hasil penyelidikan kami mengungkap kejadian tersebut dari modusnya sendiri adalah sakit hati sama istri, kemudian sampai ke anaknya sendiri. Dari tersangka tersebut
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, melakukan penonjokan dengan pemukulan dengan tangan kosong, kemudian dengan anaknya juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan sapu. Keterangan pelaku terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut selain dikarenakan permasalahan rumah tangga, ya permasalahan ekonomi, hutang piutang yang melilit, kemudian bisa ranjau. Itu yang dianukan sama alasan pelaku melakukan kekerasan tersebut, dan kita jerat dengan tindak pidana dalam rumah tangga dalam kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan atau pasal 80 ayat Romawi 4 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang Nomor 1 2016 tentang perlindungan anak menjadi perubahan perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 3,5 tahun. Itu untuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Ampah Kota, yang karena utang piutang dan terlilit utang piutang.